Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan puasa sampai hari yang ke-19 ya. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri, karena nikmat ini bisa jadi tidak diberikan kepada semua orang. Ada tadi saya pagi-pagi lewat di daerah Menanggal, ada yang meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwa nikmat Allah sudah terputus untuk hidup di dunia ini. Maka kesempatan yang telah Allah berikan ini, mari kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita hidup di dunia ini hanya untuk menghamba kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kami, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi tujuan hidup kita itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap waktu. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Kita bangun tidur, di situ kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan, kita bisa hidup kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur di situ kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih ya Allah. Segala puji bagi Engkau ya Allah atas nikmat, yaitu nikmat Engkau hidupkan aku kembali. Ba'dama amatana, setelah kematian. Ba'da amatana, setelah kematianku. Jemaah rahimakumullah, ternyata tidur kita itu dikatakan kematian. Maka daripada itu bisa jadi ada yang tidur akhirnya tidak bangun kembali karena langsung diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita bangun tidur, di situ kita bersyukur karena kita masih dihidupkan lagi oleh Allah. Masih diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk beribadah, memperbanyak pahala, membersihkan dosa-dosa kita kehidupan di dunia ini. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, pada saat kita hidup, kita bangun tidur, setiap aktivitas kita itu sudah diatur oleh Allah. Bahkan yang paling kecil pun, kita mau masuk kamar mandi, di dalam kamar mandi, keluar kamar mandi, itu pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diatur. Dan pada saat kita bekerja, maka kita niatkan bekerja itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pekerjaan kita itu pekerjaan yang halal. Karena memang di dalamnya diselipkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita tidur kembali. Nah, dalam rangkaian kehidupan kita, dari kita bangun, kita tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupan kita itu tidak akhirnya lempeng-lempeng gitu saja, tapi pasti ada ujian-ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama dengan para sahabatnya. Rasulullah menggambar di atas tanah sebuah kota, yang mana kota itu di tengahnya ada titiknya. Kota ada titik, dan dari titik ini ditarik garis lurus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari garis lurus yang ada di luar kota itu, Rasulullah
memberikan garis kecil-kecil. Ada yang panjang, ada yang pendek. Setelah itu para sahabat bertanya, apa ini ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan bahwa kotak ini adalah batas kehidupan kita. Garis yang ditarik oleh Rasulullah ini dijelaskan bahwa ini garis kehidupan kita. Sehingga pada saat kita melewati waktu, itu ada garis-garis kecil. Nah, garis-garis kecil ini adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap ujian yang kita lewati, setiap masalah yang kita hadapi dan kita selesaikan, maka pasti kita akan menemukan masalah, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bisa jadi ujian yang kita dapatkan itu setelah ujian berat, bisa jadi ujian ringan. Karena garisnya itu kalau panjang itu adalah ujian berat, tiba-tiba kita mendapat ujian ringan dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, ujian dan cobaan kita ini pastinya Allah tidak sembarangan memberikan ujian kepada manusia. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat terakhir 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian cobaan kepada manusia itu kecuali manusia itu pasti sanggup untuk melewatinya. Pasti. Dan itu pasti, ya. Maka daripada itu setiap cobaan dan ujian yang telah Allah berikan kepada kita, mari kita selesaikan. Dan pasti kita bisa. Akan tetapi terkadang ada beberapa orang yang dengan ujian itu merasa berat, stres, ya, frustasi, kadang sampai ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena tidak dikembalikan masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap masalah dan ujian, cobaan yang telah Allah berikan itu, maka setelah kita berusaha untuk menyelesaikan, berdoa kepada Allah, berikhtiar untuk menyelesaikan masalah itu tadi, maka harus diakhiri dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrah kepada Allah. Karena di surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, pasti di situ ada banyak kemudahan. Inna ma'al usri, kalau ada alif lam dalam bahasa Arab itu disebutkan khusus. Dan apabila tidak ada alif lam, maka di situ istilahnya umum banyak. Dan di ayat itu dijelaskan inna ma'al usri, dan setiap kesulitan, satu kesulitan, inna ma'al usri yusron, bersamanya itu adalah banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diulang 2 kali oleh Allah. Itu menjelaskan bahwa setiap ujian dan cobaan yang kita lalui itu pasti nanti ada kemudahan-kemudahan yang akan Allah berikan kepada kita apabila setiap ujian, cobaan, masalah yang kita hadapi itu kita kembalikan kepada Allah. Pasti akan diberikan kemudahan, banyak kemudahan. Maka daripada itu para jamaah rahimakumullah, mari dengan ujian dan cobaan yang kita lalui yang digariskan oleh Rasulullah itu tadi, apabila ujian dan masalah kita itu garis itu selesai, maka kita akan masuk dalam kotak itu. Apa kotak itu tadi? Yakni batas kehidupan kita. Kalau orang sudah tidak ada masalah, nggak ada ujian, nggak ada cobaan, itu menunjukkan bahwa manusia itu sudah berada di ujung kematiannya. Maka daripada itu, mari kita hadapi masalah-masalah yang Allah berikan kepada kita dengan betul-betul kita mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita nanti masuk ke surganya Allah. Coba kita bayangkan para jamaah rahimakumullah, kalau kita mengaca terhadap diri kita, kalau kita berkaca ya, maka kita lihat apakah diri kita itu sudah pantas masuk surganya Allah. Apakah mata ini sudah pantas masuk ke surganya Allah? Apakah malah lebih pantas masuk ke nerakanya Allah? Apakah mulut kita ini yang kita pakai untuk berbicara setiap hari ini, apakah pantas masuk ke surganya Allah?
Ataukah malah banyak cacian makian yang mana di situ menimbulkan masuk lebih pantas ke nerakanya Allah? Tangan kita, kaki kita, tubuh kita ini, mari kita introspeksi diri sehingga kita betul-betul bersih saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.